Jadi baik, selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu sebagai iman yang percaya, kita akan mempersiapkan diri, kita berdoa, dan saya mohon untuk kita tenangkan diri. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan materi, saya akan mengecek kehadiran. Kira-kira semua hadir atau masih ada yang belum hadir? Ya, kalau hadir semua, mari kita melanjutkan materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenal kewajiban siswa. Sebelum kita melaju pada berbicara kewajiban, di sini kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dan kewajiban sebagai warga negara dan menunjukkan contoh-contoh apa yang menjadi kewajiban yang harus ditanamkan. Sebagai siswa pasti punya kewajiban yang sangat penting di dalam menempuh ilmu. Di sini saya akan membahas beberapa poin di dalam kita memahami kewajiban siswa. Ada beberapa poin yang kita harus bahas, yaitu poin yang pertama, menanamkan nilai kewajiban. Materi ini siswa dapat diwajibkan atau membantu siswa untuk memahami arti penting memiliki kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat belajar bahwa sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa memiliki tanggung jawab tertentu yang perlu ditanamkan. Itu poin yang pertama yang harus siswa wajib untuk menanamkan nilai-nilai seperti hal yang baik yang harus dilakukan. Oke, poin yang kedua yaitu membangun karakter dan tanggung jawab. Siswa dapat belajar memahami dan melaksanakan kewajiban. Itu merupakan langkah awal dalam membangun karakter yang baik. Siswa juga dapat belajar bahwa melalui pemenuhan kewajiban, siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, terlebih di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitar dan bahkan di sekolah. Itu yang harus dibangun karakter sehingga mentalitas untuk kita belajar dari awal bisa tertanamkan. Poin yang ketiga, membangun rasa solidaritas dan kerjasama. Pembelajaran hari ini, siswa diwajibkan untuk dapat terlibat membangun rasa solidaritas di mana bahwa siswa dapat belajar bahwa keberhasilan juga terkait dengan keberhasilan kelompok atau masyarakat tempat kalian berada. Itu menjadi salah satu nilai yang sangat diwajibkan siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam hal bekerja sama. Itu yang poin ketiga. Poin yang keempat, memahami tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Anak-anak dapat belajar bahwa hak dan kebahagiaan itu hal wajib yang sangat saling terkait. Anak-anak dapat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
yaitu mulai dari pendidikan, kebahagiaan yang harus didapatkan oleh anak-anak. Di dalam memiliki hak tersebut, siswa juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial atau kesejahteraan bersama keluarga, teman-teman, ataupun di lingkungan sekitar kita. Poin yang kelima, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Di sini siswa dapat diwajibkan memahami materi ini, juga diberikan kesempatan dan bahkan diwajibkan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam hal pemecahan masalah melalui pemahaman kewajiban. Anak-anak juga dapat belajar untuk mencari solusi ketika dihadapkan pada tugas atau tanggung jawab, sehingga dapat membentuk pola pikir kritis dan kreatif. Poin yang keenam adalah mendorong komunikasi terbuka. Anak-anak dapat belajar tentang kewajiban untuk menciptakan komunikasi terbuka antara dengan teman-teman dan bahkan kepada orang lain. Selain teman sekolah, kita bisa belajar berkomunikasi di luar daripada sekolah. Contoh di lingkungan keluarga. Itu yang sangat penting untuk kita membangun komunikasi yang secara terbuka. Kita berani berkomunikasi sehingga wawasan kita atau pola pikir kita dapat terbuka. Ini yang dapat dipelajari, bahwa komunikasi sangat penting ketika kita menjadikan komunikasi ini di dalam keseharian kita. Bukan saja saat kita di sekolah, tetapi di saat kita di lingkungan keluarga, kita harus membangun komunikasi yang penting. Ini beberapa materi yang kita bahas terkait dengan kita dapat menanamkan kewajiban-kewajiban ini yang harus kita dapat pelajari. Terlebih khusus untuk anak-anak harus semangat belajar terkait kewarganegaraan kita, bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Itu materi yang pertama. Sebelum tadi saya belum membahas bahwa hari ini kita berbeda membahas materi. Hari ini kita akan membahas dua materi. Tadi materi yang pertama dan sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua, tetapi itu beda mata pelajaran yang kita bahas poin kedua sekarang. Jadi baik, materi yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengambil tema yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Ini mata pelajaran yang kita dapat belajar atau yang kita harus pelajari hari ini terkait dengan mengenal ciri-ciri dan mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, dan sebaliknya dapat membaca grafik. Pada kegiatan hari ini, bahwa kita berbicara bahasa Indonesia yang hal pastinya kita akan menyampaikan kalimat secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini siswa dapat mampu menganalisis atau mampu berpikir untuk dapat menangkap sebuah informasi yang berupa fakta atau kondisi real yang nyata. Dengan kita melalui prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi,
yang disajikan dalam bentuk lisan dan teks oral, yaitu teks yang dibacakan dalam suatu media ataupun lewat audio. Siswa juga dapat belajar bahwa harus mampu menyampaikan kata-kata dengan berbagai pola. Kita harus kombinasikan huruf dengan fasih dan indah serta memahami informasi dan kosakata sehingga dapat memiliki denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Siswa dapat mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi dan karakter. Siswa dapat mampu mengidentifikasi juga ide pokok dari seperti narasi, eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Ketika kita berbicara tentang pelajaran bahasa Indonesia hari ini, tidak saja kita terfokus pada beberapa hal yang sangat bisa menjangkau kita, tetapi kita dapat belajar juga bahwa mengenal suatu pokok bahasan atau apa yang menjadi objek yang kita harus sampaikan itu sangat kritis. Di sini kita dapat mempresentasikan atau dapat kita pelajari bahwa siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan seseorang sesuai dengan kaidah dan konteks. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya, penyampaian informasi dengan fasih dan satuan, peserta didik dapat menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi, atau kita dapat belajar bahwa sebuah pengalaman yang kita belajar dan bahkan yang kita berpikir untuk masa depan, yang hal pasti itu dari diri sendiri dan orang lain. Kita dapat menyampaikan informasi secara indah dan menarik dalam membentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Siswa dapat mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis. Dapat mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Kita dapat belajar beberapa hal terkait dengan menulis. Siswa dapat mampu menulis teks, eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dari gagasan. Hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Siswa dapat menjelaskan hubungan kausalitas serta menuangkan hasil pengamatan untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan orang lain dapat membaca apa yang menjadi karya kita untuk menulis. Siswa mampu juga menggunakan kaidah kebahasan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya. Kita dapat menggunakan kosakata baru
yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Siswa juga dapat menyampaikan perasaan berdasarkan fakta atau imajinasi, yaitu dari diri sendiri dengan orang lain, secara indah dan menarik dalam membentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Ini beberapa materi yang kita harus bahas dari 2 mata pelajaran hari ini terkait dengan mata pelajaran PKN dan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Oke, selamat pagi dan salam untuk kita semua.